الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khusus untuk khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bermakna hati-hati, takwa yang bermakna menjaga diri. Bahkan takwa sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, apa makna ketakwaan? Maka beliau menjawab, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bima fit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang disebut dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, takutnya kita kepada Allah al-jalil, wal 'amalu bima fit tanzil, beramal dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, war ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh, perjalanan panjang, yakni perjalanan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana untuk mencapai ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan, telah ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan dan ditetapkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, tujuannya supaya kalian bertakwa. Dan tinggal menghitung hari, kita akan memasuki satu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, qad ja'atkum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa sufidatis syayatin. Nabi SAW menyampaikan,
sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya jalan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa tuftahu fihi abwabul jahim, dan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Azza wa Jalla pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, bahkan dibelenggu syaitan-syaitan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan datangnya bulan Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhana ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tentu dosa-dosa kecil, idza ijtunibat al-kaba'ir, selama kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di Jumat terakhir bulan Sya'ban hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka ada 3 persiapan yang hendaknya kita siapkan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Apa persiapan pertama? Persiapan pertama adalah persiapan hati. Persiapan pertama adalah persiapan ruhiyah, mengkondisikan hati kita, mengkondisikan ruh kita agar kita siap menerima datangnya bulan Ramadan dengan iman. Dan Nabi SAW menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, didasari oleh iman. Puasa kita bukan karena sebatas kebiasaan, karena orang banyak berpuasa, karena orang rame di bulan Ramadan puasa, maka saya pun ikut berpuasa. Bukan karena itu, tapi dasarnya imanan. Dasarnya adalah kita yakin bahwa puasa di bulan Ramadan adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wahtisaban, dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah. Maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Nabi SAW di sini menggunakan fi'il madhi majhul, fi'il kata kerja yang lampau. Ini bermakna bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, bukan hanya sebatas habit, bukan hanya sebatas kebiasaan, bukan karena orang berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan maka kita ikut berpuasa, bukan, tapi dasarnya iman dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah, maka ghufira, otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Itulah yang kemudian kita siapkan hati, menyiapkan hati kita, memperbaiki hati kita ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Lantas bagaimana kita mengkondisikan hati kita? Salah satu hal yang hendaknya kita perbanyak menjelang bulan Ramadan adalah perbanyak doa dan juga istighfar. Kenapa kita memperbanyak doa? Karena salah satu di antara orang yang tidak akan ditolak doanya adalah orang-orang yang berpuasa. Kenapa doa? Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Bahkan doa adalah menu utama dalam kehidupan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyampaikan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyampaikan ayat-ayat tentang puasa, Allah akhiri dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap doa dari hamba-hambaku apabila mereka berdoa, apabila dia meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka bersegeralah menyambut panggilan Allah, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi,
dan berimanlah kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka kondisi terbaik agar kita menyiapkan hati yang baik, perbanyak membaca doa dan juga istighfar. Salah satu doa yang sering kita baca ketika mulai memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, barik lana fi Rajab, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga di penghujung Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami, umur kami kepada bulan yang kami cintai, yakni bulan Ramadan. Maka persiapan pertama, hendaknya kita menyiapkan hati. Persiapan kedua, ketika kita ingin menyambut atau mengisi Ramadan dengan Ramadan terbaik, maka siapkan persiapan yang kedua, yaitu persiapan ilmu. Karena tidak mungkin amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa didasari oleh ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menyampaikan dan beliau menukil dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Satu orang yang berilmu, satu orang yang faham akan agama, ashaddu 'ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi 'abid, daripada 1000 orang ahli ibadah. Ketika seseorang beribadah tapi ibadahnya tidak didasari oleh ilmu, setan tidak takut. Sebaliknya, ketika orang yang berilmu kemudian dia beribadah, maka setan jauh lebih takut dengan orang tersebut. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka datangnya Ramadan, menyambutnya diri kita terhadap bulan Ramadan, isi dengan ilmu. Baik ilmu tentang keutamaan Ramadan, ilmu tentang fikih Ramadan, ilmu tentang amal apa saja yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan, maka kita siapkan segalanya. Persiapan yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan ilmu. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yaitu persiapan amal. Kenapa mempersiapkan amal? Hendaknya kita tahu apa saja amal prioritas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan sampai kita gagal fokus. Jangan sampai Ramadan hanya mengganti waktu makan. Ramadan hanya sebagai bagian balas dendam kita, di siang hari tidak bisa makan, maka kita memperbanyak makan di malam hari, sehingga amalan-amalan prioritas yang kita kerjakan tidak maksimal. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka ada amalan prioritas yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. Apa amalan prioritas yang pertama? Yang pertama, perbanyak sedekah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, afdhalus sadaqati fi Ramadan, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain Nabi menyampaikan, man fattara sha'iman falahu ajr aw kutiba lahu ajr mithla ujuris sha'imi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Amalan utama yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah qiyamu Ramadan. Diawali dengan salat tarawih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi SAW menyampaikan, siapa yang berdiri salat, ibadah-ibadah yang lainnya di malam hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan di bulan Ramadan kita biasanya mengawali salat malam dengan salat tarawih. Salat tarawih adalah salat yang ketika dulu Nabi melakukannya begitu lama, begitu panjang, begitu menikmati salat. Dan salat tarawih sebagaimana kalimat tarawih, sebagaimana diriwayatkan dalam Imam At-Tabrani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat 4 rakaat, kemudian setelah itu beliau istirahat sejenak. Karena salatnya panjang, rakaatnya, bacaan Al-Qur'annya juga panjang, maka istirahatnya banyak. Maka disebutlah salat ini dengan salat tarawih, jamak dari tarwihah. Maka hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hidupkan malam kita
dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, salah satunya salat malam. Kalau kita melanjutkan salat tarawih dengan salat malam itu lebih bagus lagi. Bahkan Nabi SAW, apalagi ketika sudah masuk 10 hari terakhir, idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Kalau Nabi masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlah, beliau bangunkan keluarganya, wa ahya lailah, dan beliau hidupkan malamnya. Yang ketiga, amalan prioritas di bulan Ramadan, hendaknya kita perbanyak membaca dan kalau bisa sampai menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW, beliau biasa bertalaqi, belajar membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril setiap datangnya bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak kurang dari 60 kali khatam. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak kurang dari 30 kali khatam. Kenapa? Karena Al-Quran dan juga puasa adalah salah satu dua hal yang akan memberikan syafaat yang insya Allah nanti di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW dari Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Yang berikutnya, yang keempat, di antara amalan prioritas bulan Ramadan, seandainya kita diberikan waktu, ya, salah satunya adalah beriktikaf di 10 hari terakhir. Apa itu iktikaf? Mulazamatul masjid taqarruban ila Allah azza wajalla. Berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, amalan prioritas di bulan Ramadan, jika kita diberikan rizki, kemudian ada biayanya, mampu fisiknya, waktunya luang, maka sunnah untuk melaksanakan umrah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seakan-akan dia haji bersamaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan yang akan kita lalui menjadi Ramadan yang terbaik dan kita menjadi alumni Ramadan dengan alumni terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى نبينا محمد بن عبد الله ذوي الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صل وسلم وبارك على رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمهن من بلدنا هذا أندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من الكيان الصهيوني
اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.